Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadine Yusya Islami dengan NIM 1082722 Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit. Pada video kali ini saya akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia manajemen kesehatan, yaitu analisis dan optimalisasi sistem logistik rumah sakit dalam mengatasi stock out dan pemborosan persediaan. Bayangkan Anda datang ke IGD dalam kondisi darurat, tapi obat yang dibutuhkan tidak tersedia. Situasi ini bukan fiksi, ini nyata terjadi di berbagai rumah sakit di Indonesia. Rumah sakit kita masih menghadapi 3 tantangan besar dalam pengelolaan logistik. Ada beberapa temuan penting dari hasil analisis kami, diantaranya adalah: pertama, stock out, kekosongan stok obat esensial terutama di IGD dan ICU di RSUD Sayang Rakyat, Makassar. Misalnya obat-obatan seperti Combifen, Ondansetron, dan Amlodipin pernah habis di unit gawat darurat. Kedua, waste atau pemborosan, obat kadaluarsa yang tidak dikelola dengan benar di RSUD Muhammad Natsir Solo. Pemusnahan obat masih dilakukan dengan cara dibuang ke TPA dan dibakar secara terbuka. Ini bukan hanya pemborosan anggaran, tapi juga ancaman lingkungan. Ketiga, ketidakefisianan pengadaan dan distribusi di RSUD Kota Dumai. Realisasi pengadaan hanya mencapai 75% dari perencanaan. Artinya, seperempat dari kebutuhan obat tidak terpenuhi. Oleh karena itu, saya menganalisis data logistik dari beberapa rumah sakit dengan data utama dari instalasi farmasi RSUD Tabanan tahun 2021 untuk memahami akar masalah dan merancang solusi yang tepat. Mari kita lihat apa yang saya temukan dari analisis data. Ada 5 temuan utama. Temuan pertama adalah klasifikasi ABC Venn. Ini memakai pie chart ABC dan Venn lalu matriks prioritas. Temuan pertama adalah hasil analisis ABC Venn. Di instalasi farmasi RSUD Tabanan tahun 2021, terdapat 606 item obat dengan total nilai penggunaan sebesar 3,98 miliar. Dari analisis ABC ditemukan bahwa kelompok A menyerap 75,14% dari seluruh anggaran farmasi, kelompok B menyerap 15,30% dan kelompok C hanya 9,56%. Dari analisis Venn, sebanyak 77,06% obat bersifat esensial penting dalam pengobatan rutin, sebesar 16,67% bersifat vital, kritis untuk menyelamatkan nyawa, dan hanya 6,27% bersifat non-esensial. Ketika digabungkan dalam matriks ABC Venn, prioritas tertinggi pada kelompok AV dan AE, obat yang paling mahal sekaligus paling kritis terhadap keselamatan pasien. Kelompok inilah yang harus mendapat pengawasan paling ketat. Temuan kedua adalah stock out rate. Ini visual grafik batang stock out per kategori ABC. Dari perhitungan, diperoleh stock out rate sebesar 1,90%, artinya dari total 230 permintaan obat, sebanyak 4.470 permintaan tidak dapat terpenuhi. Angka ini masih mendekati batas toleransi untuk obat esensial yang seharusnya di bawah 2%. Namun, yang perlu menjadi perhatian serius, stock out rate terbesar justru terjadi pada kategori A dengan 3.600 unit, obat-obat yang paling mahal dan paling vital justru paling rentan mengalami kekosongan. Penyebab utamanya adalah perencanaan yang belum berbasis data, konsumsi real terlambat, pengadaan melalui e-katalog, serta distribusi yang belum optimal ke unit IGD. Temuan ketiga adalah inventory turnover ratio atau ITR. Visualnya grafik batang ITR per kategori tambah garis merah target ideal 8-15 kali per tahun. Indikator seberapa cepat persediaan berputar dalam setahun. Target ideal rumah sakit adalah 8 hingga 15 kali per tahun. Hasilnya, kategori A, ITR 5,14, perputaran cepat tapi masih di bawah target, sehingga beresiko terjadi kekurangan stok. Kategori B, ITR 3,85, perputaran cukup baik, mencerminkan keseimbangan antara ketersediaan stok dan tingkat penggunaan. Kategori C, ITR 1,71, sangat lambat, mengidentifikasikan penumpukan stok sehingga resiko obat kadaluarsa menjadi lebih besar. ITR total hanya 4,67, jauh di bawah standar ideal. Ini berarti persediaan bergerak terlalu lambat, dana rumah sakit terikat tidak produktif, dan resiko pemborosan meningkat. Temuan keempat adalah waste ratio. Visual gambarannya adalah pie chart, 7,5% warna merah sebagai waste, 92,5% hijau sebagai persediaan baik.
Ukuran kerugian akibat obat rusak atau kadaluarsa. Dari perhitungan nilai obat rusak atau kadaluarsa mencapai 75 juta dari total persediaan 1 miliar, artinya Wester ratio 7,5%. Ini jauh melampaui standar ideal yang seharusnya di bawah 2%. Kondisi ini diperparah oleh situasi di RSUD Muhammad Nasir Solo. Belum ada SOP, pemusnahan yang baku, fasilitas terbatas, dan koordinasi antar unit masih lemah. Akibatnya, obat kadaluarsa menumpuk sebelum sempat dimusnahkan dengan benar, yang berkontribusi langsung terhadap tingginya nilai Wester ratio. Temuan kelima adalah akurasi stok. Ini adalah gambaran visual grafik batang akurasi per kategori ABC. Tingkat kesesuaian antara data pencatatan dan kondisi fisik di gudang standar idealnya adalah lebih dari 95%. Hasilnya, kategori A, vital akurasi 94,33%, mendekati standar namun masih terdapat selisih yang mengindikasikan ketidaksesuaian data. Selanjutnya, kategori B, esensial, akurasi 94,14%, hampir sama dengan kategori A, menunjukkan bahwa permasalahan bersifat sistematik di seluruh kategori. Selanjutnya, kategori C, non-esensial, akurasi 82,82%, jauh di bawah standar, mencerminkan lemahnya pengendalian pada obat non-esensial. Akurasi total 94,15% belum mencapai target ideal. Kondisi ini terjadi karena pencatatan masih dilakukan secara manual dan paralel menggunakan spreadsheet. SIM-RS belum terintegrasi secara real time serta belum adanya validasi otomatis pada sistem. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang rekomendasi optimalisasi SMART. Ini adalah tampilan tabel infografis sesi 4 yang sudah saya buat berdasarkan seluruh hasil analisis yang telah saya paparkan. Berikut ini adalah saya sampaikan tentang rekomendasi optimalisasi sistem logistik di rumah sakit menggunakan pendekatan SMART, yaitu Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Template. Pendekatan ini dipilih agar rekomendasi yang dihasilkan benar-benar terukur, realistik, dan dapat langsung diterapkan oleh rumah sakit. Pertama, spesifik. Rekomendasi pertama adalah penyediaan barter stok khusus untuk obat vital di IGD dan ICU, serta penerapan SOP FIFO atau FIFO secara konsisten di seluruh gudang farmasi. Ini menjawab langsung masalah stock out 1,90% dan Wester ratio 7,5% yang ditemukan dalam analisis. Rekomendasi kedua adalah integrasi SIM-RS secara real time ke seluruh unit pelayanan, sekaligus melakukan pelatihan. SDM logistik farmasi ini menjawab masalah akurasi stok yang baru mencapai 94,15%, jauh dari standar 95%. Rekomendasi ketiga adalah monitoring indikator logistik secara berkala setiap bulan, yaitu memantau stock out rate, ITR, Wester ratio, dan akurasi stok sebagai dasar pengambilan keputusan perbaikan. Selanjutnya, measurable atau terukur. Setiap rekomendasi memiliki target yang bisa diukur hasilnya. Yang pertama, stock out rate ditargetkan turun dari 1,90% menjadi kurang dari 1%. Selanjutnya, akurasi stok ditargetkan naik dari 94,15% menjadi lebih dari 98%. Selanjutnya, Wester ratio ditargetkan turun dari 7,5% menjadi kurang dari 3%. Kepatuhan penggunaan SIM-RS mencapai 100%. Dengan target yang terukur ini, rumah sakit dapat mengevaluasi secara objektif apakah perbaikan yang dilakukan sudah berjalan dengan terarah dan benar. Selanjutnya ada achievable, dampak dicapai. Semua rekomendasi ini dapat dicapai tanpa perubahan struktural yang besar. Buffer stock dan SOP FIFO atau FIFO dapat langsung diterapkan dengan sumber daya yang sudah ada. Integrasi SIM-RS dapat dilakukan secara bertahap sesuai kapasitas rumah sakit. Pelatihan SDM dapat dilaksanakan melalui program internal yang terstruktur. Monitoring bulanan dapat dimulai setelah SOP disusun. Artinya, tidak ada alasan bagi rumah sakit untuk menunda semua dari yang dimulai dari langkah-langkah kecil yang konkret. Selanjutnya, relevan. Semua rekomendasi ini relevan langsung dengan mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Rekomendasi ini selaras dengan standar SENAR edisi 1.1 tahun 2022, Permenkes nomor 72 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit, dan Permenkes nomor 7 tahun 2019 tentang kesehatan lingkungan rumah sakit. Jika diterapkan, hasilnya bukan hanya angka yang membaik, tetapi keselamatan pasien yang menjamin efisiensi anggaran meningkat dan mutu pelayanan farmasi meningkat secara nyata. Selanjutnya adalah template atau batas waktu. Visual ini menampilkan matriks dampak versus usaha. Prioritas 1, 2, 3. Kelima template ini implementasi dibagi dalam tahapan waktu yang jelas berdasarkan matriks dampak versus usaha. Prioritas pertama adalah lakukan segera 0 hingga 3 bulan pertama, buffer stok, obat vital di IGD dan ICU, dan penerapan SOP FIFO atau FIFO ini yang paling cepat memberikan dampak dengan usaha paling rendah wajib dikerjakan paling awal. Selanjutnya pada prioritas kedua adalah rencanakan bertahap 3 hingga 12 bulan, integrasi SIM-RS dan pelatihan SDM logistik. Dampaknya tinggi namun membutuhkan koordinasi dan investasi lebih besar sehingga dilakukan secara bertahap. Selanjutnya adalah prioritas ketiga, berkelanjutan, monitoring KIP setiap bulan untuk menjaga perbaikan tetap berjalan jangka panjang. Selanjutnya adalah alur perbaikan menyeluruh.
Jika ketiga rekomendasi ini dijalankan secara terintegrasi, maka alur perbaikan sistem logistik rumah sakit akan berjalan melalui 5 tahap. Pertama, identifikasi masalah melalui analisis indikator stock out, waste ratio, ITR, dan akurasi stok. Kedua, tentukan prioritas menggunakan matriks dampak versus usaha. Ketiga, implementasi sesuai urutan prioritas dengan quick wins terlebih dahulu. Keempat, monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengukur efektivitas. Kelima, perbaikan berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi untuk terus mencapai target yang optimal. Jika alur ini dijalankan dengan konsisten, maka hasil yang diharapkan adalah stock out rate turun, akurasi stok meningkat, waste ratio menurun, efisiensi anggaran meningkat, yang paling penting keselamatan pasien terjamin, serta mutu pelayanan farmasi meningkat secara menyeluruh. Dari analisis yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem logistik rumah sakit masih menghadapi tantangan nyata. Stock out 1,90%, ITR hanya 4,67%, waste ratio setinggi 7,5%, dan akurasi stok 94,15% yang belum mencapai standar ideal. Semuanya berdampak langsung pada keselamatan pasien dan efisiensi anggaran. Namun, semua ini bisa diperbaiki dengan pendekatan smart yang struktur, perencanaan berbasis data, buffer stok untuk obat vital, VIVO yang konsisten, integrasi SIM RS, dan monitoring berkala. Karena logistik rumah sakit bukan sekedar urusan gudang, ini adalah tulang punggung pelayanan kesehatan. Ketika logistik berjalan baik, pasien terlayani dengan baik.